supaya tidak terkesan kita itu mengada-ngada atau mencocok-cocokkan. Dalilnya kita turunkan di Quran surah ke-8 ayat kedua. Kan? Kalau yang ini nanti ini disebut din Islamnya. Quran surah ke-3 ayat 19. Ya. Kemudian konfirmasi syahadatnya ini ada di Quran surah ke-20 misalnya Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Di alam rahimnya dikonfirmasi di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini. Cepat dulu ke sini. Innamal mu'minun tuh, bukan muslimun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum qalbu. Ciri insan beriman itu yang sudah masuk level mukmin. Innamal mu'minuna, adatul hasri. Innama adatul hasri, huruf untuk membatasi. Jadi batasnya di level mukmin saja. Sungguh ciri seorang yang sudah beriman itu idza dzukirallahu, di antara tandanya bila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Qulub itu jamak dari kata qalbu. Qulub jamak dari kata qalbu. Kata qulub pertama ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad. Ya. Baik, sini idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, ada getaran konfirmasi dalam kalbunya, getaran imannya. Nah, untuk mengkonfirmasi itu, mengecek, disebutkan, diperdengarkan, kan konfirmasinya dari telinga ke hati kan? Kan kalau disebutkan mendengar kan? Nah, dari telinga ini dikonfirmasikan ke hati, ada getaran, diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun. Udhunun, jamaknya adzan. Maka dalam adzan diperdengarkan sampai ke telinga kita. Setiap hari 5 kali pergantian waktu. Dari subuh, awal kita beraktivitas, sampai ke malam ke isya. 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi pagi dicek ada iman nggak? Ke siang ada iman nggak? Ke sore ada iman nggak? Menjelang malam ada iman nggak? Sampai mau tidur beriman nggak? Ya, karena nanti iman itu dijaga dengan level keislamannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai wafat kecuali menjadi apa? Muslim. Muslim di situ nanti disandingkan dengan takwa, bukan sekedar muslim, tapi muslim yang sudah membawa sifat takwa. Itu yang di Ali Imran di ayat ke berapa? 102. Iman disebutkan, takwa disebutkan, Islam disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu iman ittaqullaha haqqa tuqatih, takwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena begini kata Nabi, ada yang paginya itu iman masih ada, sorenya sudah hilang. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Atau sebaliknya. Nah, karena itu diperdengarkan di telinga kita untuk mengonfirmasi imannya masih ada enggak. Sekarang dalam azan itu, kalimat azan yang pertama yang disebutkan apa? Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika mendengar itu, kalau sudah ada iman, itu konfirmasinya dari hati, bukan dari lisan. Hatinya bergetar. Baru nanti diteruskan ke lisan dengan suara fitrah, ya Allah sudah azan. Nah, semakin kuat imannya, semakin berbeda getarannya. Jadi kalau dengar begini, Allahu akbar, hati bergetar, lisan berkata, ya Allah sudah azan. Nah, itu adalah iman standar. Standarnya begitu. Jadi belum kuat. Karena pakai innama. Standar orang beriman itu jika disebutkan ada konfirmasi. Jadi kan? Nah, misal subuh tadi jam berapa ya? 4:30, 4:36, 4:38 terjadi perbedaan pendapat di antara jamaah tentang sholat subuh. Ya, karena husnudzan ini berasal dari daerah yang berbeda-beda. Itulah kenapa adzan itu kenapa ada perbedaan waktu di setiap tempat, supaya lafaz adzan terdengar oleh semua orang di semua wilayah dan 24 jam dia terdengar tanpa berhenti. Itu rahasianya. Kenapa ada beda-beda waktu? Ini kok Bintaro beda dengan Tanah Kusir, Tanah Kusir dengan Tanah Suci beda jauh, gitu kan? Dan seterusnya. Kenapa? Supaya 24 jam itu berputar terus, diperdengarkan dan iman tidak berhenti sehingga kita tidak bisa ngeles saat hari kiamat. Ya, saya tidak kenal engkau ya Allah, diperdengarkan 24 jam gak kenal juga. Ya kan? Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau kita ambil tengah-tengah lah, 4, 3, 5, kemudian diperdengarkan Allahu akbar, Allahu akbar. Ada konfirmasi ya Allah sudah adzan. Bangun kita. Karena dengar itu. Ya, itu menjaga waktu sholat tepat pada waktunya. Quran surah kedua ayat 238. Kita runtut dengan dalilnya. Quran surah 2 ayat 238, paling kanan sebelah pojok atasnya.
Hafidhu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian waktu-waktu salat itu, jaga betul. Dan dalam penjagaan itu salah satunya melalui azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, tiba waktu subuh. Ya, begitu diucapkan bersamaan dengan azan, iman mengonfirmasi, nah itulah iman standar. Ya. Ada yang levelnya tinggi, azannya 4.35, tapi dia habis isya jam 8 tuh sudah bersiap-siap subuh. Jangan ketawa dulu. Dia hafal waktu sholat. Jadi dia tuh sudah siap-siap. Bahkan sebelum subuh sudah bangun, warming up, pemanasan dulu. Ya, bukan main gym. Jadi dia bangun misalnya jam 2.02.00 atau 02.30 lah. Itu kan? Dia siap-siap supaya subuhnya khusyuk, mengejar 2 rakaat sebelum subuh pun dapat dunia dan seisinya, lebih dari dunia dan seisinya. Maka dia siapkan. Tidak cukup dengan amin. Itu, lihat dulu. Ibu tuh langsung nyamber aja kalau urusan dunia tuh. Ya. Jadi dia siapkan dari malam, siap-siap mau bangun. Dia tahajud dulu, dia istighfar dulu. Supaya apa? Supaya sudah panas mesin imannya ketika menunaikan sholat fardu. Dia siapkan dari awal, dia dekati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking seriusnya dia ingin bangun tuh, tidur jam 8, pengen bangun jam 2:30 pun sungguh-sungguhnya. Itu namanya tahajjud. Tahajjada, dari kata hajada begini, ya bangun setelah beristirahat. Kalau serius pengen bangun pakai tak depannya. Kalau tidak mudah melakukannya, syiddah, ada kesulitan, butuh motivasi 2 kali lipat, double. Itu pakai tasdid sebelum akhirnya. Tahajjada, ya tahajjadu, kemudian sifatnya disebut dengan tahajud. Kenapa disebut tahajud? Karena tidak mudah melakukan itu. Butuh kesungguhan, butuh persiapan, butuh keseriusan. Ini poinnya. Karena itu walaupun pengen bangun 2:30, belum tentu langsung bangun 2:30. Kan sekarang pasang alarm dulu ya Bu ya. Ya kan? Dari mulai jam 1.45, jam 2.00, jam 2.15 kan? Kan rumusnya selalu begitu ya. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Kan? Alarm kedua siap-siap, alarm ketiga ya sudah ada setengah sadar lah untuk bangun. Nah ini iman sekali lagi. Jadi baru iman. Nanti iman ini mesti dilatih supaya pancaran cahayanya kuat. Tidak hanya merespon azan. Ya. Jadi semakin kuat nanti semakin kenal tadi. 4.35 saya sudah siapkan. Besok saya mesti bangun jam sekian. Semakin tipis, semakin lemah, maka ini semakin tidak terfikirkan. Adzan 4.35, dia bangun 5.34. Itu kan. Ya. Dan semakin parah dari itu, sudah tidak, awas, sensitif lagi dengan panggilan iman. Ini yang dikatakan tadi, ada yang akan mengaku Muslim, mengaku Islam, tapi problemnya imannya bermasalah, sehingga bahkan jauh dari hatinya. Ini yang menyebabkan kadang-kadang ada orang Islam mengatakan dirinya Muslim, tapi kok tidak mengkonfirmasi keimanannya, tidak senang dengan perkara iman. Allahu Akbar, kecilin toanya tuh. Maaf Pak, kawannya udah kecil Pak, suaranya maksud saya misalnya. Padahal dia Muslim misalnya ya. Nah ini ada beberapa yang memang tidak perlu aneh, dulu pun sudah diberikan isyaratnya. Tapi yang seperti ini dikembalikan, didoakan supaya imannya kembali. Didoakan, lalu diberi jalan yang baik, bukan dicela. Ya. Nah, untuk melatih supaya cahayanya ini semakin kuat, jadi kalau kuat tuh begini. Ada sifat kita itu kan ada ritual. Nah, hubungannya dengan Allah, hablum minal. Ada sosial. Ya, garisnya horizontal. Hubungan dengan sekitaran, hablum minal, bukan nas, hablum minal makhlukat. Enggak pakai betul, ini serius. Hablum minal makhlukat, dengan semua makhluk, karena hubungan kita di dunia ini bukan hanya dengan manusia. Kita berhubung diatur dengan hewan. Di Islam tuh lengkap sekali. Kurban aja kan diatur cara motongnya. Diatur berkasih sayang dengan hewan. Memperlakukan hewan yang dikonsumsi bagaimana. Cara nyembelihnya tuh diatur. Sebut nama Allah. Jangan berniat menyakiti hewannya. Tajamkan pisau itu untuk mempercepat supaya tidak banyak merasakan sakit hewannya. Dan itu pun tidak disembelih di depan hewan lain. Sabar ya, nanti gilirannya sebentar lagi. Tuh diasah tuh, nggak boleh, dosa. Dengan tumbuhan. Nah, tumbuhan makhluk bukan? Makhluk. Hewan makhluk bukan? Manusia makhluk bukan? Jamak dari makhluk namanya makhlukat. Jadi hablum minal makhlukat. Itu yang tepat. Nas itu sepertiganya. Hablum minan nas, hubungan dengan manusia sepertiganya. Karena memang banyaknya kita berinteraksi dengan manusia. Tapi masih ada hewan, masih ada tumbuhan. Cuma karena banyaknya orang Islam sekarang hafalnya surat An-Nas, maka hablum minan. Oke. Nah, dalam konteks hablum minallah, ritual sifatnya ibadah, salat. Salat karena itu salat disebut iman, jangan salah. Nama lain salat itu iman.
Ditemukan di Quran surah kedua di ayat 143. Lihat di pertengahannya. Ya. Salat itu disebut dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian yang dilakukan karena iman itu. Jadi kalau sudah masuk ke dalam hati, Allahu Akbar, dikonfirmasi lewat hatinya, qalbunya, diteruskan untuk merespon perintah ini. Jelas? Nah, jadi kalau kita teruskan untuk merespon ini konfirmasi iman yang benar. Karena itu setelah syahadat disebutkan Allah, larinya ke sholat. Toha kembali ke ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana, sampai di situ syahadat. Fa'budni, sampai di situ ke iman, konfirmasi. Wa aqimis sholata li dzikri, ke sini skemanya, pembuktiannya. Jelas sampai di sini? Nah, ini latihan. Kemudian juga sama, ada yang sifatnya melatih kepekaan sosial seperti puasa. Ya, puasa kita dilatih karena iman. Karena itu panggilan puasa pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Panggilan salat pakai iman. Kemarin, lusa yang kemarin ada Jumat kan? Jumat itu dipanggilnya pakai iman. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Karena konfirmasi iman. Nah, semua latihan-latihan untuk mengaktifkan sinyal iman supaya makin kuat, itu takwa namanya. Supaya naikin level kita dari mukmin ke muttaqin. Makanya ketika kita puasa panggilannya ujungnya takwa. La'allakum tattaqun. Ketika kita memulai sholat supaya masuk golongan orang takwa. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la hudal lil. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna iman bil ghaibi wa yuqimunas. Naik ke sini. Itu latihan. Haji, umrah. Itu skemanya untuk apa? Menaikkan level dari iman ke takwa. Ya, Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nih. Levelnya. Nanti semakin bertakwa, kenapa pentingnya takwa ini? Kalau sudah takwanya makin naik, dilatih lewat salat, dilatih lewat puasa, dilatih lewat Quran, dilatih lewat sedekah, maka jadi sikap dalam tubuh kita. Semua tubuh kita akan dibimbing oleh cahaya iman dalam berperilaku. Contoh, kita mulai dari atas dulu ya, yang terlihat mata. Kalau pikiran kan nggak kelihatan. Ya, mata ini terlihat kan? Nah, mata yang standar itu untuk melihat. Tapi mata orang yang sudah levelnya tinggi, sifat takwanya, maka standarnya dibimbing pandangan itu oleh imannya. Jadi Al-Quran itu disebutkan imannya dulu, baru fungsi matanya. Quran surah 24, surah cahaya. Karena sudah mendapatkan cahaya, dibimbing oleh Allah, cahaya menyebar ke dalam tubuhnya. Surah 24, surah cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Semua levelnya sama di sini. Qul lil mu'minina, untuk laki-laki. Katakan, viralkan untuk pria-pria yang masih merasa punya iman. Imannya dipertaruhkan. Yaghuddu min absarihim. Perhatikan cara terjemahan tafsirnya. Imannya akan membimbing matanya untuk memandang. Yang tak layak dipandang menurut imannya, maka iman akan memberikan sinyal ke matanya, palingkan. Itulah ghaddul basar. Untuk perempuan, ayat 31-nya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan viralkan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Matanya akan dibimbing oleh imannya, bagaimana cara memandang. Jika dikonfirmasi oleh iman tak boleh dipandang, palingkan. Makanya pandangan orang Islam yang beriman itu, standarnya ini, pakai iman. Nggak semua bisa dipandang. Jadi kalau ada mengaku muslim, semua dipandang, semua dilihat, tanpa konfirmasi iman, ini tandanya iman yang diucapkan oleh lisannya belum sampai ke dalam hatinya. Ya. Maaf, misal, yang tidak boleh dilakukan itu dilatih dalam sholat kan 2. Jadi kalau orang sholatnya benar, kan sholat itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, dipaksa kemudian untuk sujud, dari ruku, kemudian sujud, lisan berucap, semua ujung kepala sampai ujung kaki. Apa fungsinya? Membuat kita lebih baik di 2 aspek ini. Lawan dari baik itu apa? Buruk. Buruk itu sumbernya 2. 1 fahsya, kedua mungkar. Fahsya itu maaf, yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, zina, kata-kata jorok, selingkuh dan sebagainya. Ya, jadi nggak mungkin ada orang Islam yang beriman itu bisa melihat gambar-gambar yang mereaksi kepada syahwatnya. Ya, itu mustahil. Mustahil. Ya, jadi begitu kemudian misal lihat YouTube tuh tiba-tiba ada gambar yang tidak etis menurut imannya. Bukan menurut matanya, karena bagi sebagian orang itu biasa-biasa saja. Tapi kata imannya, itu bukan yang layak untuk dipandang. Palingkan, palingkan. Itu standar.
Nah, sampai sejauh ini saya mau katakan, maksud saya ini kan baru mukaddimah, kita belum mulai, kan? Maksud saya, kita itu ngaji sudah berapa edisi sampai detik ini, levelnya ada di mana gitu. Kalau sampai level 2 saja ini sudah bagus, nggak akan ada yang korupsi. Betul. Betul. Sebab ketika melihat yang bukan haknya, itu imannya mengatakan itu bukan punya kamu. Nggak akan ada yang kehilangan sendal. Ya walaupun bagus untuk dilihat saja, tapi imannya mengatakan memang bagus, tapi bukan punya kamu. Itu poinnya. Itu baru mata. Nanti dari mata turun ke hati lagi, lisan. Sini dulu. Ibu tak kenapa sebetulnya? Kesini kan dengan suaminya masing-masing. Dari mata turun ke lisan, Bu. Tuh. Coba apa fungsi lisan? Fungsi lisan apa? Lisan untuk bicara, untuk berkata. Tapi lihat standarnya, kalau sudah pakai iman, standarnya lain. Turun Quran surah 49, Al-Hujurat, ayat 11 sampai 12 saja, contoh saja dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei pemilik iman dengan semua levelnya. Nah, terjemahan milenialnya begitu. Hei semua pemilik iman dengan segala levelnya. Karena kalau dibaca pakai nahu begini, ya harfun nida, linida'il qarib, mutawassit wal ba'id. Paham? Tidak. Yaitu huruf panggilan. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Untuk memanggil yang dekat, menunjukkan kekuatan, yang menengah atau yang jauh, menunjukkan suatu yang lemah. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi menguatkan, haknya tanbih berfungsi mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, isim mausul, konjungsi menunjuk objek tanpa kecuali. Baik besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, dengan semua strata sosial yang dirasakannya. Kalau diterjemahkan begini, hei semua pemilik iman tanpa kecuali. Yang merasa besar, yang kecil, yang merasa kaya, yang cukup, yang punya jabatan, yang tidak, yang laki-laki, yang perempuan, dimanapun engkau berada. Kan? Dengan semua levelnya. Kalau engkau merasa dekat dengan Allah, seakan imanmu kuat. Engkau merasa tengah-tengah, kalau dipanggil baru datang. Engkau merasa jauh, butuh terus diingatkan. Aku tak peduli, sepanjang engkau merasa punya iman, la yasraqau min qaum. Imanmu akan membimbing lisanmu untuk tidak saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'da. Tidak mungkin lisanmu itu kalau dibimbing iman mudah mencibir orang lain. Bikin hoax, gibah. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Enggak seperti ibu itu tuh. Ibu itu mah kalau bicara sama. Nanti detailnya dikonfirmasi oleh Nabi dalam kalimat beliau sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Perhatikan. Ini kalimat yang sangat tegas, dalam, dan imannya pakai kana dibukanya untuk penegasan. Kananya berfungsi taukid. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Tegas, saya tegas mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memang merasa punya iman dalam dirinya, imannya kuat kepada Allah dan yakin akan dihisab dengan perilakunya, maka jaga lisannya. Katakan yang baik-baik dengan lisannya, tak mampu dengan itu dia diam. Nah, inilah kalau sudah masuk level ke sini. Itu sebabnya kenapa dipaksa sholat, supaya jadi orang baik. Kan yang paling pokok itu. Coba Bapak Ibu cek, amalan pertama yang memaksa kita untuk jadi orang baik itu sholat. Nanti puasa, zakat, haji belakangan. Makanya kenapa anak usia 7 tahun khususnya tegas diminta, dilatih, dididik untuk sholat dengan benar. Kenapa? Supaya tumbuh jadi orang baik. Kepada Allahnya dia baik, kepada orang tuanya dia berbakti, kepada lingkungannya dia baik. 10 tahun masih sulit, diapakan Bu? Main pukul aja. Saya bingung sama ibu hari ini. Dari mata turun ke hati. Ya. Anak kurang baik dipukul. Doroba yadribu itu tidak selalu memukul. Idrib itu artinya buat pelajaran sampai mengerti. Innallaha la yastahi ayyadriba mathala. Di situ ngasih contoh. Al-Baqarah ayat 26. Allah memberikan contoh, berikan contoh pada anak supaya dia mengerti kalau meninggalkan sholat akibatnya begini. Kalau di Arab tradisinya pukul-pukul biasa. Ya, kita dibalik bisa dengan contoh yang lain. Boleh nggak sholat, tapi uang jajan hilang hari ini. Pada anak-anak yang masih memikirkan jajanan, gitu. Cari supaya dia mengerti pentingnya sholat. Buya, kenapa harus sholat? Ahmad tanya, supaya Allah sayang dengan mas. Kalau Allah sayang, nanti mainan dikasih. Buya dikasih sehat, bunda dikasih sehat, kita bisa jalan-jalan lagi. Ayo udah sekarang kita sholat. Nanti waktunya belum tiba.
supaya mengerti. Nah, itulah di awal itu sejak TK itu sholat. Supaya jadi anak baik. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah advance, TK sudah manasik. Betul ya? Nggak apa-apa, nggak salah, tidak salah ya. Cuma sholatnya diperbaiki. Nah, kalau sudah demikian, terbentuklah sifat baik yang muncul dari iman. Ya, di luar iman juga ada yang baik, itu dorongan fitrah. Ya. Apa diantaranya? Fitrah itu kecenderungan untuk pada kebenaran. Yang belum beriman pun yang baik banyak. Ya, yang jujur ada nggak yang belum beriman? Ada. Ya, yang suka sedekah ada. Ada, suka membantu sosial. Itu ada, tapi bukan karena dorongan iman. Ya, karena zina pun masih, mabuk pun masih. Ya kan? Dan ritualnya pun ya tidak kuat. Tidak terhubung dengan Allah. Itu poinnya. Jadi iman itu menghubungkan secara ritual, ya, aspeknya vertikal, habdu minallah, dan juga sosial. Ada keseimbangan, dua sayap di dalamnya. Jadi bukan cuma sosialnya baik, ritualnya jelek. Ya, jangan salah menyimpulkan, karena ada orang yang, maaf ya, konstruksi akalnya itu kurang sehat. Dia mengatakan untuk berapa beriman, yang tidak beriman juga banyak yang baik. Coba dicek, baiknya itu baik sosial atau baik ritual. Kalau cuma baik sosialnya saja, tidak ritualnya, belum iman di dalamnya. Atau ada orang kelihatan baik ritualnya, tahajud iya, kelihatan, suka puasa iya, tapi lisannya nggak bagus, ya belum sempurna juga imannya. Dan itu akan saling mengambil, itu di hadis Muslim, dikonfirmasi oleh Nabi. Karena itu di akhirat disebut muflis, orang bangkrut, yang tidak seimbang keimanannya antara aspek spiritual dengan sosial. Misal ya, ada orang sholat, tapi juga lisannya tajam mencela. Ya. Udah selesai sholat, nggak tanggung-tanggung yang dicela imamnya. Mentang-mentang baru pulang dari Arab, bacanya surat Ar-Rahman itu kan. Ya, emang masjid kitanya juga Al-Ikhlas, dia bacanya Ar-Rahman, kan? Terus dibicarakan, itu pahala sholatnya langsung dipindahkan kepada yang dicela. Jadi kalau mendapatkan celaan, nggak usah marah. Ya, kalau memang Anda merasa tidak ada celaan itu pada diri Anda. Kalau nggak merasa seperti itu, nggak usah marah. Imam Syafi'i kenal? Ayo, memang perkara iman itu unik tuh. Imam Syafi'i itu kedatangan koleganya mengatakan begini, ya Imam, orang itu bermasalah. Di depan Anda itu baik-baik, cium tangan, senyum-senyum. Di belakang tuh menjelek-jelekan. Apa kata Imam Syafi'i? Alhamdulillah. Bingung orang ini, kok alhamdulillah? Artinya saya masih punya wibawa. Orang itu tidak menjelek-jelekan saya di depan saya, artinya saya berwibawa. Jadi kalau sudah levelnya naik seperti itu, berpindahlah dari takwa menjadi ihsan. Muhsin. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Naik levelnya menggunakan seluruh tubuhnya untuk ibadah kepada Allah. Memandangnya karena ibadah, karena Allah perintahkan. Bukan hanya sekedar imannya, Allah perintahkan saya. Kalau nggak diperintahkan, nggak akan saya lakukan. Allah yang perintahkan saya untuk datang. Kalau nggak diperintahkan, nggak akan datang. Allah perintahkan saya untuk berkata yang baik. Kalau Allah nggak perintahkan, nggak akan saya lakukan. Karena saya merasa ketika saya berkata, Allah mengawasi saya, walaupun saya tak bisa melihatnya. Saya niatkan untuk ibadah, bukan sekedar berperilaku. Itulah ihsan. Kalau sudah seperti itu, semua diterimanya enak sekali. Makanya Nabi komennya begini, itu langsung like and subscribe saja. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu kalau sudah mantap imannya, perkara hidupnya mengagumkan. Kalau dia mendapatkan sesuatu, maka dia cepat syukuri itu. Jadi cara timbangannya bukan dengan sifat riya, bukan pamer, bukan update status. Dia rasakan sebagai amanah, ujian baru. Gimana mensyukurinya? Punya baju baru, dia pakai, dia tunaikan sholat dulu. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan aku kelengkapan untuk menyembahmu dalam kehormatan. Diberikan kendaraan, dia pakai untuk menunaikan sholat. Dia pakai ke ta'lim dulu. Untuk mensyukuri. Itu rumus. Jadi begitu dihisab, kalimat pertamanya kan dari mana dapat, kemana digunakan. Ya Allah, dapatnya engkau sangat ketahui. Ya, telah diputarkan rekamannya. Kemana aku gunakan? Pertama kali aku gunakan untuk sujud kepadamu. Tuh. Itu indah kalimat itu. Kan ada orang sekarang kalau bikin baju baru kan buat kondangan aja. Ya kan? Jangan-jangan di sini orangnya. Ya kan? Gak apa-apa. Itu tidak salah, tidak salah. Untuk memuliakan, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau saran saya, kalau dapat yang baru, pakai dulu untuk yang ritual. Baru kemudian ke yang sosial. Nah, inilah evaluasi kita sebelum memulai. Coba di level mana sekarang? Masih di Islam, di iman, di takwa, atau sudah masuk level ihsan? Dengan semua dalil yang tadi kita sampaikan. Ihsan tadi ada di hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Kan? Kemudian, apa yang Allah berikan dari semua level ini? Saya langsung ke puncaknya saja. Orang ihsan itu, kalau dia bisa berlatih sampai wafat dilatih. Saya menatap karena Allah, saya bicara karena Allah. Dia latihan itu sampai dia meninggal.
maka Allah tempatkan nanti lewat masuknya dari taman surga yang paling indah. Dan disifatilah orang ini sebagai orang yang ahli surga, taman surga yang berpetualang di bumi. Contoh Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Ya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ada sebagian orang takwa, golongan takwa yang nanti masuk surganya melalui taman yang paling indahnya. Jadi kan harapannya sekarang pengen masuk surga Firdaus kan? Ya, di Firdaus itu ada tamannya, taman surga Firdaus. Itu yang paling indahnya. Teruskan, akhidhina ma atahum rabbuhum, mereka mendapatkan langsung pemenuhan janji dari Rabb mereka ketika mereka berkomitmen. Apa komitmennya di dunia itu? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka berusaha jadi muhsin. Ya, saat di dunia. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka melatih dirinya untuk meningkatkan ibadah ritual. Sedikit tidurnya. Itu bahasa Quran. Jangan dirubah. Allah bilang sedikit tidur. Antum tambah sedikit-sedikit, maka turun lagi ke sini. Wabil asharihum yastaghfirun, rajin istighfar. Wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Memanage hartanya bagus. Dia niatkan karena Allah, ibadah. Apa kebutuhan dirinya? Bagaimana ayahnya, ibunya, pasangannya, keluarganya, kerabatnya dan seterusnya. Ya, yang minta siapa, yang tak minta siapa, dia lihat, dia gunakan. Dan seterusnya sampai ujung akhirnya. Kalau belum sampai ke sini, tapi sampai di level takwa, alhamdulillah. Sampai di level ini, itu surganya seluas langit dan bumi disiapkannya. Ada di Quran surah 3, ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ada orang yang saat di dunianya itu dijamin oleh Allah karena dia punya kebiasaan di dunia amalan takwa walaupun belum sampai ke sini. Dia akan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Apa amalannya orang takwa ini? Ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia berusaha nyampe ke level ihsan tapi belum sampai ke situ. Dia tuh kurang, tahajudnya enggak selama orang lain. Hafalan Qur'annya enggak sebanyak orang, tapi berbaginya luar biasa. Pemaafnya luar biasa. Menahan diri dari amarahnya. Belum sampai ke level yang di sini, tapi punya amalan ini karena sifat hatinya begitu luas dan lapang, Allah kasih surganya seluas lapangan, lebih luas daripada ya bumi dan langit serta seisinya. Jelas sampai sini? Jelas?